Halo Pisces, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini kita bertemakan tentang suatu kebenaran. Kebenaran yang akhirnya akan terlihat nyata oleh kamu. Apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat, buat Pisces, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pisces, fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kau fokuskan jika ada. Oke, baik. Fokuskan, rasakan, kita akan shuffle kartunya. Rasakan lebih dalam kebenaran apa yang akan terlihat ataupun yang akan kamu rasakan dalam waktu dekat. Kebenaran apa yang akan kamu rasakan ataupun yang akan kamu lihat dalam waktu dekat. Oke. Ada study. Pisces, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Ya. Ini adalah sebuah kebenaran yang kita bicarakan, apakah itu tentang kehidupan kamu, apakah itu tentang percintaannya kamu, pekerjaannya kamu, ataukah tentang seseorang. Kebenaran mungkin akan terlihat tentang seseorang ya, apakah itu seseorang yang kamu fokuskan, apakah dia teman kamu, siapapun itu. Kita akan lihat di sini. Nah, oke. Buat Pisces. Di sini ada study. Reading, research, and education help you gain confidence and clarity about your career. Di sini seperti ada suatu kesempatan buat kamu, bagi kamu yang ingin berkarir, apakah kamu ingin melanjutkan suatu gelar kamu, mungkin saat ini udah jadi D3, apakah nanti ambil strata 1 atau strata 2 gitu ya, ataukah mungkin nanti ngambil gelar profesor, ya di sini ada kesempatan buat kamu. Di mana terlihat benar ya, akan ada sesuatu yang terlihat nyata nantinya, suatu kebenaran bahwa kamu itu mempunyai kesempatan untuk bisa memperbaiki suatu kehidupan kamu dari segi pendidikan ya. Di sini kamu belajar, kamu mencari, kamu mengedukasi ya. Segala sesuatu itu membuat diri kamu itu ya harus bisa melakukan segalanya gitu loh. Secara kamu di sini terlihat berkualitas. Ya, kamu terlihat orang yang pintar, orang yang benar-benar berambisi gitu ya. Dalam hal ya mungkin pekerjaan ataupun dalam hal karirnya kamu. Di mana kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang mungkin dilihat bahwa aku itu mampu gitu loh. Ya, ini kalau kita lihat dari segi pekerjaan ataupun karir kamu, kamu punya kesempatan itu. Kalau kita bawakan ke dalam dunia percintaan atau asmara kamu, di sini akan terlihat bahwa kebenarannya kamu akan bisa menemukan seseorang yang bisa membuat kamu merasa dihargai, ya, dianggap, ya, memang dicintailah ya nantinya mudah-mudahan. Nah, kita akan lihat lagi di sini ya. Apalagi di sini kebenaran yang akan terungkap oleh kamu. Buat Pisces, ya, di sini ada kartu music. Your connection to music is healing for yourself and other. Nah, kayaknya di sini saat kamu memang bagi kamu ya dalam masalah percintaan ya, kalau aku lihat di sini terlihat kamu punya masalah dan kau pengen healing. Kau pengen sembuh dari suatu masalah yang kamu hadapi. Kenapa seperti itu? Ya karena kamu tahu di sini kamu menggambarkan seseorang yang pintar, seseorang yang mungkin sudah dikatakan levelnya sudah apa ya, sudah berbeda lah dengan ya dengan anak-anak yang tamat SMA gitu ya. Secara kamu di sini mungkin udah sarjana, strata 1 atau strata 2 gitu ya. Di mana itu level kamu, di mana kamu sadar bahwa tahu itulah gunanya pendidikan. Di mana agar kita bisa tahu bahwa sesuatu yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya.
Di situ kita diberikan pemikiran, diberikan suatu kekuatan, power ya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Di sinilah kamu akhirnya bisa menyerahkan bahwa ya apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah sebuah ujian atau cobaan. Di mana itu adalah suatu tantangan bagi kita dalam hidup kita. Karena hidup itu tidak akan pernah mulus selamanya. Dan akhirnya kamu bisa menyadari bahwa hidup ini memang harus dibawa enjoy gitu loh. Ibarat kata saat kita mendengarkan musik, nah bagaimana kebahagiaan kita? Rasanya tenang ya, rasanya adem, nyaman gitu ya. Itu yang kamu rasakan di sini. Dan akhirnya kamu terlihat ya, kebenaran itu nyata yang kamu lihat tentang diri kamu sendiri. Bahwa kamu di saat ini sudah bisa mulai healing, bisa melepaskan segala sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran kamu yang mungkin selama ini terbebani oleh kamu. Ya, dan akhirnya ya semuanya bisa membaik ya kondisinya dalam diri kamu. Oke, selanjutnya kebenaran apa lagi yang akan terlihat di sini? Ada healer. Nah, di sini akan terlihat seseorang yang akan datang kepada kamu yang bisa menyembuhkan hati kamu, yang bisa membuat kamu merasa bahagia. Kenapa di sini ada healer? Healer sini heal itu healing ya. Karena itu ya menggambarkan seseorang gitu loh. Seseorang yang akan bisa menyembuhkan kamu. Ibarat ini kan dokter. Kamu punya penyakit dan di sana ada dokter yang menyembuhkan kamu, ya. Kamu mempunyai sebuah spiritual gift of healing. Ya, diberikan suatu keajaiban buat kamu di mana seseorang akan hadir dalam hidup kamu, ya, agar kamu bisa merasakan bahwa seseorang itu akan bisa memberikan suatu support bagi kamu ataupun effort yang kamu rasakan di mana kamu mulai bangkit, mulai merasakan kebahagiaan kembali setelah hadirnya seseorang ini. Oke. Seseorang ini siapa? Ya bisa dikatakan di sini teman kamu ataupun eh, seseorang yang akan datang kepada kamu untuk memulai suatu hubungan bisa saja. Nanti kita akan lihat klarifikasinya dari kata tarot ya. Oke, di sini. Itulah seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu nantinya. Nah, di situ juga akan terlihat kebenaran bahwa seseorang itu menyukai kamu. Seseorang itu benar-benar merasa nyaman terhadap kamu, di mana dia ingin membuat kamu bahagia di sini. Oke. Dan selanjutnya di sini ada praktis. Di mana kamu di sini mengeluarkan sebuah keahlian kamu, di mana terlihat jelas bahwa kebenaran itu terungkap ataupun kebenaran itu ada dalam diri kamu. Kamu itu sebenarnya punya talenta, punya suatu kelebihan. Jadi ya manfaatkan kelebihan kamu atau di sini terlihat kamu itu mempunyai pesona gitu loh. Pesona di mana membuat orang akan terapa ya? Terhipnotis dengan kamu gitu loh. Secara kamu itu sebenarnya seseorang yang praktis gitu loh. Orang yang simple. Orang yang ibarat kata itu orang yang natural, nggak banyak neko-neko. Jadi kalau ada pun masalah ya aku enjoy gitu loh. Aku tidak akan memikirkan itu. Ternyata itu kebenaran dalam diri kamu bahwa kamu bisa menerima segala sesuatu yang apa ya, yang menjadi beban bagi hidup kamu yaitu kamu ringankan semua. Itu hebatnya kamu ya. Ternyata kamu bisa seperti itu. Ada kekuatan yang muncul dalam diri kamu. Oke. Di sini ada freedom. Kamu akan merasakan ada suatu mimpi kamu yang menjadi pilihan hidup kamu, itu akan menjadi kenyataan. Dan kebenaran itu akan terlihat nyata nantinya oleh kamu. Di mana sesuatu yang kamu impikan, apakah kamu pengen menemukan seseorang yang benar-benar menjadi pasangan hidup kamu, dan akhirnya di sini tercipta itu, terjadi itu. Oke. Bisa saja itu adalah dari segi pekerjaan yang kamu, di mana keinginan kamu untuk belajar ataupun untuk mencari pekerjaan, dan itu terlihat nyata sekali. Kebenaran itu akan kamu rasakan nantinya. Bahwa mungkin selama ini kamu merasa ya, aku punya keinginan seperti ini, aku punya mimpi seperti ini. Bagaimana cara aku mendapatkannya? Apakah akan ada keajaiban? Nah, itu pasti akan ada. Di sinilah mimpi kamu itu akan terwujud nantinya. Oke? Buat Pisces. Dan apalagi di sini? Strength. Nah, kebenaran apa lagi yang akan terlihat nyata oleh kamu? Ternyata kamu di sini adalah seseorang yang sangat sabar sekali dalam perjuangkan hidup kamu. Karena apa? Kamu terlihat di sini has made you strong and courageous ya. Di mana kamu merasakan sesuatu yang harus kamu perbuat agar ya kekuatan itu muncul dalam diri kamu. Kesabaran itu ada buat kamu gitu loh. Jadi ada pun masalah yang kamu hadapi saat ini, itu adalah sebenarnya menjadi kekuatan bagi kamu untuk bisa mengekspresikan bahwa hidup aku seperti ini loh gitu. Bahwa hidup aku bisa berubah loh gitu. Nah ini adalah gambaran dari kartu strength.
di mana kamu akan merasakan sesuatu kekuatan yang muncul ataupun kesabaran dalam menghadapi suatu masalah yang hadir dalam hidup kamu. Oke, itu Pisces. Nah, kita akan lihat di sini ada pesan buat kamu. Pesan itu apa aja? Nah, buat Pisces, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi ketua person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan cashnya kamu ya. Oke, baik. Kita akan lihat di sini. Pesan buat kamu apa aja? Pesan buat kamu saat ini. Oke, ini ada yang berbunyi. Bentar ya. Oke. Pesan buat kamu apa itu? Nah, kita lihat dari ini ya. Kecewa. Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hambanya yang berdoa dalam harapan meski pernah dikecewakan. Nah, semua orang pasti pernah kecewa. Tidak ada tidak kecewa. Cuman kadang porsinya berbeda gitu ya. Kadang-kala kita mungkin porsi kecewanya itu besar, kadang ada yang kecil ya. Mungkin kadang ada yang hanya kecewanya sepele aja gitu ya. Pasti ada. Dan sesungguhnya Tuhan itu akan menyukai hambanya yang berdoa. Saat kita kecewa, memintalah kepada Tuhan untuk perubahan semuanya. Agar semuanya akan menjadi lebih baik. Nah, itu ya. Itu gambaran di sini kecewa. Oke, apalagi di sini? Ini pesan buat kamu ya. Semoga ini bisa menjadi suatu motivasi bagi kamu ataupun sebagai pencerahan buat kamu ya. Pesan ini. Dan ada lagi, aku melihat versi terbaik darimu dan juga yang terburuk darimu dan aku memilih keduanya. Disinilah terlihat ada healer ya, ada seseorang freedom ya mungkin, di mana seseorang itu yang ingin dekat dengan kamu bisa saja dia orang yang baik, orang yang bisa mengerti, menerima kamu apa adanya, yang bisa mengerti kekurangan kamu di mana, kelebihan kamu di mana, dan itu bisa diterima oleh dia. Nah, itu yang harus dicari, saling pengertian. Kalau dalam satu hubungan itu ada pengertian, ya otomatis hubungan itu akan langgeng. Tapi kalau sudah tidak ada pengertian satu sama lain, nah, alamat karam ya, kapal akan karam gitu loh. Ya, oke. Buat Pisces. Apalagi di sini? Ada suatu kekuatan. Tidak ada yang berkata kau tidak boleh menangis, terluka dan kecewa. Kekecewaan, luka, dan air matalah yang membuatmu lebih kuat. Nah, itu ya. Yang kita katakan bahwa saat kita kecewa, saat kita sedih, ekspresikan. Apakah kamu harus menangis? Apakah kamu harus berteriak sekuat-kuatnya untuk bisa melepaskan kekecewaan yang kamu? Karena saat kamu sudah melepaskan, semuanya akan hilang. Tapi jika kamu memendam kekecewaan itu dan tidak kamu ekspresikan, justru itu akan menjadi beban bagi kamu dan itu akan menjadi penyakit dalam diri kamu. Jadi kekuatan itu yang kamu dapatkan dikarenakan adanya suatu kekecewaan yang kamu ekspresikan. Ya, dalam bentuk apapun itu ya mungkin kamu lah yang mungkin akan merasakan nantinya ya. Oke. Apalagi di sini? Teman. Nah, bisa dikatakan ini teman ya. Seseorang healer di sini bisa jadi teman kamu ya. Memang sangat mudah jika mencari teman yang bisa diajak tertawa bersama. Namun ternyata sangat sulit menemukan teman yang bisa dijadikan sahabat untuk teman yang berbagi ketika kita sedih dan berduka. Oke. Nah, mudah-mudahan healer di sini itu adalah seseorang yang bisa menyembuhkan kamu, adalah teman kamu. Tapi teman di sini arti kata apa? Ya mungkin bisa saja teman lama, teman kerja, apakah dia teman seperjuangan kamu, ya. Apakah dia teman mantannya kamu, ya. Nanti kita akan lihat lagi ya. Oke, buat Pisces. Apalagi di sini? Di sini udah 4 ya, 5. Ada pengkhianatan. Dalam hidup pasti ada kecewanya. Ya, kecewa boleh saja, tapi jangan lama-lama. Selain buang-buang waktu, dia tidak akan merubah apa-apa. Jadi ya kalau kecewa ya udah sebentar aja. Cukup, aku kecewa, ya udah hilangkan kecewanya. Karena saat kamu merasakan kecewa terus-menerus, itu tidak akan merubah hidup kamu. Justru kamu akan stuck di situ aja. Tapi setelah kamu bisa melepaskan kecewa itu, membuang jauh-jauh kecewa itu, justru disitulah akan muncul suatu perubahan dalam hidup kamu. Oke, buat Pisces. Jadi ingat, saat kamu kecewa, lupakan kecewa itu. Cukup sebentar aja ya, gitu. Dan untuk di bottom kita akan lihat di sini ada berjiwa besar.
Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu karena terlalu berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Jadi, nah ini penting sekali ya buat kita. Kadangkala apalagi kita seseorang perempuan ya, woman, kadangkala ada salah seorang yang kadangkala ngasih perhatian sama kita sedikit aja. Kadang dia ngasih perhatian itu sebagai teman ataupun sebagai sahabat. Kadang kita merasakan bahwa itu lebih gitu loh. Nah, jadi kita berharap. Jadi ya udahlah, jangan terlalu banyak berharap, jangan terlalu banyak overthinking dengan seseorang. Nah, itu akan membuat kita sakit. Jadi udahlah gitu ya. Salahkan diri kita karena kita terlalu berharap. Itu yang buat kita sakit. Jadi jangan terlalu banyak berharap apalagi seseorang itu yang mungkin tidak ada cinta buat kita. Oke, nah itu. Ini ya, pesan buat kamu sebagian yang kita lihat. Nah, selanjutnya buat Pisces, kita ada kartu lagi nih, kartu tarot ya. Apa yang akan terbaca di sini? Pisces. Kita akan lihat apalagi yang akan terbaca di sini buat Pisces. Bagaimana cerita hidup kamu selanjutnya? Oke, maaf, kebanyakan. Bagaimana cerita hidup kamu selanjutnya? Ada the world. Dunia akan berbicara kepada kamu. Ya, apakah di situ kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan? Apakah suatu karma ya? Apakah dia? Oke, kita akan lihat di sini. Oke. Nah, sepertinya Six of Cup ada terus ya di bottom ya. Dimana mungkin ini kebenaran, selalu ada kebenaran ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Leo. Taurus, Virgo, Capri. Oke. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya. Kita akan lihat di sini buat Pisces. Jika tidak ada zodiak di sini, zodiak kamu, tapi ceritanya masuk ke dalam kehidupan kamu, yaitu artinya resonate ya dengan kamu. Tidak harus ada zodiaknya di sini. Nah, kita lihat di sini ada Six of Cup, ada Wheel of Fortune, akan ada suatu perjanjian ataupun ikatan antara kamu dengan seseorang dan di sini terlihat ada kebahagiaan ya. Karena di sini bisa saja healer di sini seseorang yang akan merubah semuanya dari awal pertemanan hingga akhirnya suatu perayaan. Mudah-mudahan di sini kamu akan ada suatu komitmen dengan seseorang nantinya setelah kamu bisa melupakan pengkhianatan dilakukan oleh seseorang terhadap kamu sebelumnya. Oke. Itu yang gambaran terlihat di sini. Ada suatu perubahan dalam hidup kamu benar-benar terjadi ya perubahan itu dan itulah yang akan terlihat nyata kebenarannya bahwa setelah kamu bisa melepaskan dia seseorang yang mungkin mengecewakan kamu selama ini dan akhirnya ya bisa kamu rasakan kebahagiaan nantinya. Karena di sini juga ada the word ini di sini bisa dikatakan kamu akan merasakan karma, apakah itu karma baik buat kamu? Apakah ada perubahan dalam hidup kamu nantinya setelah kamu bisa melepaskan suatu masalah, semua masalah, ya? Karena di sini ada the tower. The tower ini adalah gambaran di mana kamu selalu mempunyai masalah dengan dia. Apakah dia itu seseorang di masa lalu kamu yang membuat kamu merasa tidak bisa membangun lagi hubungan dengan dia dan akhirnya kamu menarik diri dari dia, ya? Dan di sini kamu mulai merasakan bahwa ya aku harus fokus ke diri aku sendiri. Aku harus bisa menyembuhkan diri aku sendiri. Dan saatnya aku saat ini mulai fokus ke suatu pekerjaan atau aku fokus ke karir aku. Karena di sini ada gambaran di mana kamu ingin mengejar sebuah cita-cita kamu. Cita-cita itu adalah mungkin apakah di situ pendidikan kamu, apakah di situ tentang finansial kamu atau karirnya kamu ya. Jadi terlihat sekali ya. Ada suatu harapan kamu di mana semuanya akan membaik dari segi karir kamu. Oke, karena Pentecost di sini itu menggambarkan suatu koin. Koin itu berbicara tentang uang dan karir atau bisnis di sini. Jadi bisa dikatakan ini adalah satu peluang bagi kamu atau kebenaran yang akan kamu rasakan di mana akan terdapat perubahan-perubahan dalam kehidupan finansialnya kamu. Oke. Itu terjadi atas buah kesabaran kamu, ada strength. Itu terjadi berkat adanya kekuatan kamu, power kamu, kesabaran kamu dalam menghadapi semua yang terjadi. Karena mungkin disitulah gunanya kita ya diberikan pikiran, diberikan perasaan oleh Tuhan ya.
agar bisa kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya. Ya, jika ada masalah yang terjadi di antara kamu dengan seseorang ataupun masalah dalam hidup kamu, ya itu sebenarnya suatu apa ya? Suatu pembelajaran buat kamu atau suatu hal yang bisa menjadikan motivasi buat kamu agar kamu menjadi seorang yang lebih kuat lagi, agar kamu bisa menjadi yang berubah hidup kamu ke depannya, gitu loh. Ya. Di sini ada Seven of Pentacles. Nah, di sini kamu perlu apa ya? Perlu ketekunan, ya, perlu usaha lagi, walaupun kamu sudah memiliki semuanya. Ya, janganlah merasa puas di sini. Teruslah berkarir, teruslah berkarya, agar kamu bisa terlihat seseorang yang akan disukai banyak orang nantinya. Ya, karena di sini ada Six of Cup, kamu akan merasakan kebahagiaan dari apa yang sudah kamu raih. Ya, baik itu dalam karir kamu, finansialnya kamu, ataupun dalam percintaannya kamu. Karena pasti akan ada seseorang yang menyukai kamu saat kamu terlihat orang yang pantas untuk dicintai. Oke, gitu. Nah, kita akan coba lihat di sini ada kata-kata ya. Kita akan ambil 3 kartu ya dari sini ya. 3 kartu kata motivasi juga buat kamu ya. Karena ada seseorang, ada teman kita yang kadang Kak, boleh dong kata motivasinya gitu ya. Biar bisa menjadi pelajaran juga buat kita, biar kita bisa mengetahui gitu ya. Oke, kita akan buat di sini kata motivasi buat kamu ya. Di sini ada hidup kita mulai berakhir saat kita menjadi diam tentang hal-hal yang penting. Jadi hidup itu sebenarnya perlu dipikirkan. Jangan kamu hanya diam, jangan kamu hanya stuck, karena itu tidak akan merubah apa-apa ya. Dan kartu kedua, aku mencoba melupakanmu, tetapi aku juga menunggu kamu kembali. Sulit bagiku untuk melupakan kenangan kita. Ini bagi kamu yang apa ya, yang sulit melupakan orang di masa lalu, ya, itu. Dan ketiga, saat kesedihan melanda hatimu, maka berdoalah. Tuhan akan selalu tahu bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan untukmu. Nah, itu. Jadi, segala sesuatu itu ya mintalah kepada Tuhan. Walaupun kamu selalu dalam masalah, walaupun kamu selalu didapatkan hal-hal yang membuat kamu kecewa, masih ada Tuhan yang akan berikan kebahagiaan buat kamu. Oke. Nah, di sini juga ada terakhir di bottomnya kamu. Nah, terkadang kamu harus mendengarkan hati. Jangan tanyakan siapa yang kamu cintai, tapi tanyakan siapa yang membuatmu bahagia. Dan jangan sampai kamu salah memilih. Nah, inilah. Jadi mencari seseorang itu perlu diperhatikan. Jangan karena dia ganteng, jangan karena dia cantik, dia kaya, dia punya pendidikan yang tinggi. Tapi kalau tidak membuat kamu nyaman, ya udah kamu tinggalkan. Jadi cari itu adalah seseorang yang bisa memberikan rasa nyaman kepada diri kita. Oke? Dari situ nanti akan muncul rasa cinta, saling pengertian, ketulusan, semuanya akan muncul saat sudah merasa nyaman dalam satu satu hubungan. Oke, buat Pisces mungkin itu dulu reading kita. Semoga kamu bisa tercerahkan dan terhibur ya. Oke, sampai ketemu lagi Pisces. Dadah.